Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inasdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ketujuh, yaitu aklur riba, makan riba. Nah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan membacakan beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala sebagai dalil tentang haramnya dan besarnya dosa memakan riba. Nah, setelah beliau membawakan ayat-ayat yang terkait dengan haramnya riba, lalu beliau mengatakan fahadza wa'idun 'azimun bil khuludi finnar kama tara liman 'ada ila riba ba'da al mau'izah fala haula wala quwata illa billah. Maka ini adalah ancaman yang sangat besar, yaitu kekekalan di dalam neraka sebagaimana yang Anda lihat bagi orang yang kembali mengulangi memakan riba, ya, setelah datangnya nasihat, setelah datangnya wejangan peringatan, ya, maka tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qal asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wat tawalli yawm az-zahf wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Kemudian kata beliau, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Dan tentunya penyebutan 7 di sini bukanlah pembatasan. Bukanlah pembatasan. Nah, tapi penyebutan 7 ini tentunya dengan memudahkan untuk dipahami, agar mudah untuk dipahami. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum langsung bertanya, menunjukkan bagaimana semangat mereka untuk mengetahui perkara-perkara yang membinasakan tersebut. Mereka para sahabat sangat bersemangat untuk mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa saja yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyirku billah. Yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah berlalu pembahasannya. Dia merupakan dosa besar yang paling besar. Syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa besar yang paling besar, dan ini juga menempati urutan yang pertama sebagaimana disebutkan dalam hadis. Kemudian wasihar, yang kedua adalah sihir. Sihir ini juga sudah berlalu pembahasannya,
yaitu ma khafiya wa la tufa sababuh. Itu apa yang tersembunyi dan halus ya sebabnya. Karena itu sihir adalah perkara yang tersembunyi tapi ya sesuatu yang ada ya, apakah itu secara hakikat atau secara takhyil atau hayalan-hayalan. Nah, sihir ya mata. Ya, apa menyihir pandangan mata. Ya. Kemudian yang ketiga, waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dan ini juga ya sudah berlalu pembahasannya terkait dengan dosa membunuh, bahwasanya dia merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia adalah perkara yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak hamba ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la zawalud dunya khairun ya, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli nafsil mu'min. Hilangnya dunia itu masih lebih ringan jika dibandingkan dengan ya membunuh jiwa yang membunuh jiwa seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa aklur riba. Ya, dan inilah syahidnya, yaitu memakan riba. Ya, memakan riba. Maka ya, memakan riba ya ini adalah dosa yang sangat besar. Apakah itu riba ya fadl atau riba nasi'ah atau riba qard ya, maka semua ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diancam dengan kekekalan di dalam neraka ya, diancam dengan kekekalan di dalam neraka, yaitu mereka tinggal dengan waktu yang sangat lama di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau mereka bertaubat. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima adalah wa aklu malil yatim, yaitu memakan harta anak yatim ya. Anak yatim ya, yatim yaitu mama ta'abuhu walam yablug, yaitu orang yang meninggal bapaknya sebelum mencapai balik ya. Jadi anak yatim ini adalah anak yang ya bapaknya meninggal sebelum dia balik. Nah, dan anak yatim itu hendaknya ya dipelihara, disayangi ya, dijaga hartanya dan tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dimakan hartanya ya. Dan memakannya ini termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan nanti akan ada pembahasannya bahwa orang yang memakan harta anak yatim itu seperti memasukkan api ke dalam perutnya. Kemudian yang keenam adalah wattawalli yaumaz zahf, yaitu lari dari ya medan pertempuran ya, lari dari medan perang ya. Ketika peperangan berkecamuk misalnya, bertemu dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin dan pasukan orang-orang kafir ya, maka pada saat tersebut tidak boleh ya lari dari pertempuran tersebut, tidak boleh mundur ya, kecuali hanya untuk mengatur siasah ya atau bergabung dengan pasukan yang lain. Adapun lari dari pertempuran ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah waqadful muhsanatil ghafilat al-mu'minat, yaitu menuduh wanita-wanita mukminah yang ghafilat, yang lalai, maksudnya dia terpelihara ya, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya ya, tidak dia senantiasa menjaga kehormatan dirinya ya, tapi ya menuduhnya ya dari perbuatan ya zina, maka ini dosa yang sangat besar ya, dosa yang sangat besar, menuduh wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga menjaga kesucian dirinya, lalu dituduh melakukan perbuatan zina ya.
Maka ini dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 7 perkara yang membinasakan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan al-mubiqat itu maknanya adalah al-muhlikat. Ya, al-muhlikat artinya sesuatu yang membinasakan, menunjukkan ini adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu akilar riba wa mukilah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan harta riba dan orang yang memberikannya. Ya, sudah kita sebutkan bahwasanya salah satu tanda bahwa itu adalah dosa besar kalau ada ancaman laknat. Ya, kalau dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dijauhkan dari rahmat Allah, maka itu menunjukkan itu salah satu tanda atau indikasi bahwasanya dia adalah dosa ya besar. Ya, dia adalah dosa besar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan juga Imam At-Tirmidzi, ya, rawahu Muslim wa At-Tirmidzi. Fazada, ya, wa syahidaihi wa katibahu, ya. Nah, dan di dalam riwayat At-Tirmidzi ada tambahan, ya, ada tambahan. Tambahannya apa? Wa syahidai, 2 orang saksinya, wa katibah, ya, dan ya penulisnya. Nah, penulisnya. Maka di sini ada ya 4 yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, pemakan riba. Ya. Yang kedua, wa mukilah. Ya, wa mukilah, yaitu orang yang mewakilkan atau memberikannya. Ya, berarti ini yang secara langsung. Ya, ini yang secara langsung. Nah, wa syahidai. Ya. Wa syahidai, dan 2 orang saksinya. Ya, jadi siapa yang menyaksikan ya perkara tersebut, ya, wa katibahu, dan juga yang menuliskannya, juru tulisnya, ini semua mendapatkan dosa yang sangat besar. Karena itu ya, ketika seorang misalnya bekerja di tempat-tempat yang di situ ada transaksi riba, maka hendaknya dia berusaha untuk ya meninggalkan ya tempat tersebut. Dia berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain, ya, berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa man taraka syai'an lillah awadahu Allahu ya khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik, ya, dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ini harus diyakini oleh seorang muslim. Yakini oleh seorang muslim. Dan dia jangan berprinsip bahwasanya ya sebagaimana prinsip oleh sebagian orang, ya, katanya yang haram saja susah apalagi yang halal. Ini prinsip yang tidak benar, ya. Ini prinsip yang keliru, ya. Sebab perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahan-lahan pekerjaan itu sangat banyak. Ya, sangat banyak, ya. Selama seorang itu dia ya bertekad, ya, dia berusaha dengan semaksimal mungkin, dia kerahkan seluruh kemampuannya, ya, dia berusaha untuk mencari harta yang halal, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membukakan jalan untuknya. Ya, akan membukakan jalan untuknya. Dan seorang mukmin, seorang mukminah, seorang muslim, seorang muslimah, dia hendaknya ya menjauhi ya pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya adalah ya riba, ya, termasuk diantaranya adalah riba. Nah, dan beliau mengatakan wa isnaduhu sahih, ya, sanadnya ya sahih, ya, sanadnya sahih. Nah, jadi ya ini 4 ya golongan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya adalah orang-orang yang bermuamalah atau bertransaksi dengan riba. Waqala alaihi salatu wassalam, terakhir ya. Waqala alaihi salatu wassalam, nah,
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akilur riba wa mukiluhu wa katibuhu idza alimu dzalik mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah." Ya. Kata ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, akilur riba. Ya. Akil ya, orang yang memakan riba. Wa mukiluhu, ya, orang yang memberikannya. Ya. Wa katibuhu, dan juru tulisnya, orang yang menuliskannya. Idza alimu dzalik, apabila mereka mengetahui hal tersebut, mal'ununa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat ya melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Maka ya ini semakna dengan hadis sebelumnya, bahwasanya ya orang yang memakan, orang yang memberikan, dan penulis ya. Coba kalau di hadis sebelumnya disebutkan ya dua saksinya. Ya, itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis yang lain ya yang menyebutkan ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana akilat riba wa mukilahu wa katibahu wa mani'a as-sadaqah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang memberikannya ya, dan penulisnya, serta orang yang tidak mau membayar ya zakat ya, atau orang yang tidak mau membayar ya zakat. Maka ya ini semua adalah hal yang menunjukkan tentang besarnya dosa riba. Karena itu ya sebagaimana disebutkan dalam ayat ya bahwa faman ja'ahu mau'izatun fantaha falahu ma salaf. Ya, siapa yang telah datang kepada mereka mau'izah ya, peringatan, sudah datang kepada mereka nasihat, sudah datang kepada mereka wejangan-wejangan ya, peringatan tentang haramnya riba, lalu dia berhenti, falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah berlalu ya. Nah, maka selayaknya seorang muslim, seorang muslimah ya mencontoh ya para sahabat, mencontoh para salaf dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika datang larangan kepada mereka, maka langsung mereka meninggalkannya tanpa ya mempertanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa hikmahnya. Ya, kenapa kita dilarang seperti ini? Kenapa ya begini dan begini? Ya, tapi tak kala mereka datang larangan kepada mereka, maka langsung mereka meninggalkannya. Ya, sebagaimana ya misalnya ketika turun larangan khamar, ya, ketika turun larangan khamar, ya, maka langsung mereka menumpahkan khamar tersebut di jalan-jalan. Ya, demikian juga misalnya tak kala turun perintah ya untuk berhijab bagi kalangan para wanita dari kalangan sahabat, ketika turun kepada mereka perintah untuk berhijab, maka mereka langsung merobek ya kain-kain mereka, gorden-gorden mereka, untuk apa? Untuk dijadikan sebagai hijab. Maka inilah ya contoh dan teladan yang baik dari kalangan para sahabat dan sahabiat radhiyallahu taala anhum. Ya, ketika ada larangan kepada mereka, langsung mereka meninggalkannya. Dan ketika ada perintah ya yang datang kepada mereka, maka langsung mereka mengerjakannya. Ya, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa yang aku ya larang, ya, mana haitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang ya kepada kalian, maka tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ya. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintah, ya, apa yang aku perintah, maka kerjakanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Ada hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita. Kenapa ketika Nabi SAW mengatakan apa yang aku larang tinggalkan tanpa menyebutkan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian? Karena yang namanya larangan itu mudah, ya, sekedar berhenti saja, ya, dan semua orang mampu
semua orang mampu. Seperti larangan riba misalnya, dia semua orang mampu ya meninggalkannya karena cukup dia menahan dirinya, cukup dia berhenti dari transaksi tersebut. Makanya tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan kalian, karena yang namanya larangan semua orang ya itu bisa meninggalkannya. Hanya saja kadang ada orang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Adapun kalau perintah dikatakan ya, apa yang aku perintah kepada kalian maka kerjakan semampu kalian, karena yang namanya kemampuan orang itu berbeda-beda. Ada orang yang mampu berdiri ya ketika salat, ada yang tidak mampu, hanya bisa duduk saja, ada yang hanya bisa berbaring dan seterusnya. Ya, ketika puasa misalnya datang perintah puasa Ramadan, ada yang mampu ya melakukan puasa, ada yang tidak mampu, ada yang mungkin safar atau ada yang sakit ya, atau ada yang sudah tua dan seterusnya. Maka dikatakan sesuai dengan kemampuan kalian. Maka sekali lagi ya terkait dengan riba ini, hendaknya seorang ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi perkara tersebut. Sebab ini adalah perkara yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang berlepas diri darinya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi bihadzal qadar, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.